Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran yang terbaik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah kami. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya Tuhan. Tuhan Yesus, halia amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur
semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan, kami bersyukur, kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan.
dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dan juga Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Puji Tuhan, ini semua karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita kembali ketemu dalam ibadah Kamis ya, SMA Kristen Pelita Kasih. Dan kita patut bersyukur karena Tuhan sudah berikan kekuatan kepada kita. Tuhan berikan kesehatan kepada kita sampai detik ini. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Haleluya. Oke, sebelum men-sharingkan firman Tuhan, men-sharingkan sebuah kebenaran kepada kita semua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini ketika kami boleh bertemu kembali walaupun secara virtual Tuhan. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami tadi sudah menaikkan puji-pujian kami, pengagungan kami hanya kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu memiliki kuasa untuk memberikan kekuatan kepada kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, dan tentunya biarlah lewat firman ini kami bisa menjadi pribadi yang semakin hari menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami Tuhan, dan urapi hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baik. Pagi hari ini saya mau sampaikan sebuah topik, mau nyampaikan satu kebenaran ya, dengan topik atau dengan judul Toxic Relationship. Wow, sebuah topik yang mungkin sudah kalian pernah dengar, kalian sering dengar ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada teman-teman kalian membuat sebuah konten dengan judul Muda Bersuara ya, dengan tema Toxic Relationship. Nah, tapi pagi hari ini saya merasa sangat merasa ini sesuatu yang penting untuk saya sampaikan kembali, tapi tentunya dengan kemasan yang berbeda, tentu dengan gayanya Sir Anthony ya, seperti itu. Nah, oke, kita akan mulai dan kita akan buka Alkitab kita. Langsung kita buka Alkitab kita di Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Ya, sekali lagi Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Ayo kita akan lihat, kalian yang
ada Alkitab, kalian silakan buka Alkitab kalian. Ya, Amsal pasal yang ke-17 ayat 17. Baik, Sir akan bacakan buat kalian semua. Seorang sahabat ya menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Satu lagi ayat. Amsal 18 ya, pasal 18 ayat ke-24 ya. Amsal pasal yang ke-18 ayat ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, ya, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Wah, dua ayat ini keren sekali ya. Bicara tentang hubungan, relationship, persahabatan, sebuah persahabatan. Oke, ya, topik kita toxic and relationship. Sebelumnya kita belajar dulu deh. Kita mau cari tahu dulu toxic relationship itu apa sih? Pertanyaannya seperti itu ya. Apaan sih toxic relationship itu? Kalau secara hurufiah ada dua kata ya, toxic dan relationship. Toxic itu apa ya? Kita tahu ya, toxic itu racun. Relationship itu apa? Relationship itu sebuah hubungan. Jadi boleh ambil sebuah pengertian begini. Toxic relationship ini adalah sebuah hubungan ya, sebuah hubungan yang pada akhirnya membuat salah satu pihak dalam hubungan itu ya merasa direndahkan, merasa dilecehkan, merasa tertekan, merasa dikecewakan, merasa dibunuh ya, dibunuh karakternya ya, tanda kutip dibunuh apa nih? Karakternya dibunuh. Nah, itu jadi sebuah hubungan yang pada akhirnya sangat merugikan salah satu pihak, begitu ya. Nah, kalau simpelnya ya toxic itu racun, relationship itu sebuah hubungan. Jadi ya racun yang membunuh sebuah hubungan, sebuah relationship seperti itu. Nah, Sir Anthony punya pengertian begini. Toxic relationship itu bisa dibagi dua. Ya, waktu Sir belajar nih kayaknya ada dua tipe relationship, toxic relationship. Yang pertama adalah tipe ringan. Ya. Kelas ringan dia. Nah, yang bagaimana sih namanya toxic relationship kelas ringan itu, Sir Anthony? Begini, mungkin Sir Anthony bisa memberi gambaran toxic relationship yang ringan itu seperti kentut. Sorry ya, seperti kentut, tahu kentut kan? Nah, waktu kalian ketemu sama teman kalian, terus teman kalian tuh kentut di sebelah. Pertanyaan Sir, kentut itu mengecewakan kalian enggak? Enggak kan gitu. Kentut itu membuat kalian sakit hati enggak? Enggak. Kentut itu membuat kalian kecewa banget? Enggak. Gitu. Apalagi dibilang kentut itu membunuh karakter kalian enggak? Ya enggak dong. Kan seperti itu ya. Tetapi membuat tidak nyaman? Ya. Kentut itu membuat enggak nyaman. Kalian enggak nyaman, kalian terganggu dan tidak nyaman, seperti itu. Nah, itu gambaran dari toxic relationship yang ringan. Contohnya begini, ya biar kalian tidak bingung ya. Kok ngomongin kentut sih itu Sir Anthony. Contohnya begini, kan tadi gambaran toxic relationship yang ringan itu seperti kentut. Nah, contohnya begini, waktu kalian punya teman banyak omong gitu loh, banyak omong, orangnya bawel, cerewet banget, kalau pokoknya setiap ketemu, setiap kumpul-kumpul, aduh cerewet banget, bawel banget, aduh kelewat deh bawelnya begitu. Nah, itu kira-kira kalau sertanya apakah membuat kalian sakit hati? Enggak dong, kan begitu ya. Apakah membuat kalian kemudian kecewa banget, gue kecewa banget punya temen yang bawel seperti ini? Enggak kan, enggak seperti itu. Dan itu tidak akan mungkin menyentuh hati kalian yang waduh seperti itu, jadi baper gitu, enggak. Tetapi mengganggu atau membuat kalian tidak nyaman, iya. Nah, seperti itu ya, seperti itu termasuk sebenarnya toxic relationship loh dalam sebuah hubungan. Wah, tetapi masuk kategori ringan menurut saya. Ya, masuk kategori ringan.
Kemudian ada contoh lagi, misalnya kalian punya teman yang baperan, yang gampang mudah tersinggung begitu ya. Nah, itu pun juga itu sebuah toxic sebenarnya, toxic relationship, tapi yang ringan gitu. Ada teman yang sering PHP gitu ya, yang sering memberikan pengharapan palsu, banyak bohongnya, OTW, 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 tapi sampai 2 jam nggak sampai-sampai. Nah, itu kan kadang-kadang membuat kalian nggak nyaman, kalian membuat gimana sih banyak bohongnya nih temen nih kayak begitu ya. Nah, itu toxic relationship yang masuk kategori ringan menurut Sir. Dan pagi hari ini Sir nggak konsen di sana, nggak dikonsen di toxic relationship yang ringan itu, tetapi yang toxic relationship yang kelas berat. Karena Sir percaya bahwa kalian bisa mengatasi yang tadi Sir bilang itu, yang tadi Sir sampaikan itu toxic relationship yang masuk kategori ringan, yang seperti kentut itu, ya. Memang mengganggu, memang buat kalian nggak nyaman, tetapi kalian pasti bisa atasi itu, bisa lewati itu. Nah, sekarang kita konsen di toxic relationship yang kelas berat. Wah, ini. Nah, hubungan yang tadi Sir bilang membuat salah satu pihak merasa direndahkan. Ya, kalau yang tadi kentut itu kan kalian nggak merasa direndahkan lah. Yo, ini merasa direndahkan, kemudian merasa disakiti, merasa dikecewakan, merasa dilecehkan. Nah, ini toxic relationship yang berat. Nah, sekarang Sir ambil contoh hubungan pacaran. Ya, Sir tahu ada beberapa yang mungkin sudah pacaran, ya, sudah pacaran walaupun Sir tetap konsisten dengan apa yang menjadi prinsip Sir ya dalam menyampaikan sesuatu, bahwa pacaran di usia-usia seperti kalian itu belum ideal sebenarnya. Tetapi kalaupun ada yang sudah pacaran dan nanti mungkin pacaran ya, tamat SMA apa, ini sangat penting sekali. Nah, banyak hubungan pacaran ya sering mengalami yang namanya toxic relationship. Misalnya contoh begini. Masih pacaran, saya sudah pernah lihat ada orang yang berani mukul pacarnya. Ya, laki-laki kemudian pukul pacarnya, pukul perempuan yang jadi pacarnya. Oh, sampai bonyok-bonyok, sampai bengkak-bengkak. Seperti itu. Dan anehnya, lucunya, si perempuan ini tahan. Si perempuan ini merasa itu bukan sebuah toxic relationship, atau mungkin mereka tahu, tetapi mereka tetap mengambil keputusan untuk sudahlah. Seperti itu ya. Waduh, berkali-kali mendapatkan perlakuan yang kasar. Ya, terlambat sedikit dipukul. Ya, salah dikit ngomong dipukul. Seperti itu. Waduh, baru pacaran. Tapi tahu nggak apa yang sering diomongin para wanita di sana? Orang wanita yang alami itu. Sudah terlanjur sayang. Waduh, sudah terlanjur cinta. Sering dengar begitu ya, sudah terlanjur sayang, nggak bisa lupakan. Nah, tapi kemudian seperti mengabaikan begitu toxic relationship yang terjadi. Itu salah satu contoh ya. Kemudian ada kekerasan verbal. Ya, kalau tadi ada kekerasan fisik, ya, tapi ini ada kekerasan verbal. Ada ucapan-ucapan yang menyakiti, ucapan-ucapan yang merendahkan, ucapan-ucapan yang mengeluarkan kata-kata yang sarkasme begitu ya, yang kasar begitu ya. Jadi, dan itu sering sekali terjadi dan sering lihat seperti itu. Nah, tetapi anehnya ya itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini yang penting sekali harus tersampaikan pagi hari ini. Itu adalah indikasi dari toxic relationship yang berat. Salah satu ciri-ciri toxic relationship yang masuk kategori kelas berat itu. Banyak pacar-pacar, baru pacaran sudah bodoh amat sih kamu tuh. Bego amat sih. Gitu aja nggak bisa. Itu sudah kata-kata yang sebenarnya, waduh, kalian harus hati-hati. Begitu ada pacar kalian mungkin mengeluarkan perkataan-perkataan gitu, sebenarnya langsung nggak boleh kalian pertahankan ya, nggak boleh, karena dari sana sudah terlihat indikasi bahwa
pasangan kalian itu tidak memiliki karakter yang baik. Percaya sama Sir, percaya tidak memiliki karakter yang baik. Nah, kemudian apalagi contohnya ya, misalkan ada seseorang ya yang menjalin sebuah hubungan pacaran itu kemudian memanfaatkan pacarnya. Wah, itu bahaya juga, itu salah satu contoh yang bahaya sekali. Jadi ada kalanya seorang laki-laki yang mengincar wanita yang karena materi yang berlimpah, mungkin kaya dan sebagainya, kemudian dimanfaatkan. Jadi hubungannya itu tidak tulus, tidak murni ya, oleh karena dasar cinta begitu, enggak, karena apa? Melihat materi. Nah, itu sebenarnya sudah ada indikasi, sebenarnya sudah bisa kita lihat tanda-tandanya dari awal. Iya, sudah kelihatan sekali itu nanti ya. Waktu kalian nanti nanti kalian bisa rasakan seperti, maksudnya kalian bisa lihat kalau ada indikasi seperti itu, kalau ada indikasi seperti itu langsung ya, memberikan sebuah apa ya, dimanfaatkan gitu ya, dimanfaatkan hubungannya. Wah, seperti itu. Nah, itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga tuh ada yang namanya toxic yang bersifat pengaruh. Nah, ini biasanya dalam persahabatan ini bersifat pengaruh, mempengaruhi yang buruk ya tentunya. Seperti itu. Nah, coba kita buka dulu di Alkitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ini terkenal sekali ayatnya ini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kok nggak kebalik, kebiasaan yang baik membuat kebiasaan buruk menjadi baik, misalnya seperti itu? Enggak. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini sebuah warning kepada kita, sebuah peringatan kepada kita. Hati-hati, walaupun kamu punya kebiasaan yang baik, tetapi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang buruk, dengan sahabat-sahabat yang buruk, bahaya. Kebiasaan baikmu pun bisa menjadi rusak. Ini sebuah peringatan buat kita semua. Nah, di dalam persahabatan ini juga ada yang namanya toxic relationship yang bersifat mempengaruhi. Ya. Dia racun, mempengaruhi. Kalau tadi ada kekerasannya, ada kekerasan yang menyakiti, ada kekerasan fisik, kekerasan verbal yang menyakiti, ya. Tetapi sekarang ini dia mempengaruhi. Mengajak temannya untuk menjadi pribadi yang mungkin sama dengan dia, yang buruk begitu ya. Jadi ini hati-hati sekali. Karena Alkitab juga sudah menjelaskan, memberikan pesan, memberikan warning kepada kita. Nah, ini juga sebuah toxic, ya, sebuah toxic relationship. Jadi pesan Sir pada pagi hari ini, hati-hati kamu waktu kalian bergaul. Waktu kalian bergaul itu kamu harus hati-hati. Ya. Sir selalu bilang begini, jangan pernah terkecoh dengan yang namanya tren. Jangan pernah terkecoh dengan yang namanya sesuatu yang dilakukan berjamaah bersama-sama. Wah, itu belum tentu suatu kebenaran begitu ya. Kadangkala begini, sesuatu yang salah, sekali lagi, sesuatu yang salah ketika dilakukan bersama-sama, dilakukan secara berjamaah seperti itu ya bahasanya, bisa jadi sesuatu yang benar, yang salah itu bisa dianggap sebagai suatu kewajaran. Kewajaran dulu ya. Jadi sesuatu yang salah karena dilakukan beramai-ramai, dilakukan bersama-sama, banyak orang yang lakukan, bisa menjadi sesuatu yang wajar, dianggap wajar. Nah, kemudian tahap selanjutnya, fase selanjutnya, sesuatu yang wajar,
Yang tadi itu salah, kemudian jadi wajar. Yang wajar itu kalau sering dilakukan berulang-ulang dan berjamaah dan bersama-sama, beramai-ramai, bisa jadi dilihat sebagai suatu kebenaran. Dan makanya banyak anak muda yang melakukan. Ya, menjadi sebuah tren, apalagi banyak dilakukan tanpa peduli tren itu sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Nggak peduli, karena sudah jadi tren. Ya, karena sudah jadi sesuatu yang wajar. Seperti itu. Nah, toxic relationship ini hati-hati waktu kalian berteman, waktu kalian memiliki sahabat. Waktu ada indikasi-indikasi yang mempengaruhi kalian, kalian harus segera mengakhiri persahabatan itu. Ada indikasi seperti ini. Mungkin ya, saya bisa kasih contoh begini. Waktu kalian punya sahabat, dan waktu itu kalian ada masalah. Kalian ada masalah dan kalian curhat sama dia. Kalian perhatikan cara mereka menasehati kalian. Kalian bisa lihat, kalian bisa nilai. Apakah mengarahkan kalian untuk melakukan sesuatu yang positif atau mengarahkan kalian melakukan sesuatu yang negatif. Misal contoh kayak begini nih. Kalian punya masalah sama si A. Wah, berantem nih ceritanya nih sama si A nih. Wah, nggak suka sama si A nih, begini. Nah, kemudian kalian curhat. Kalian curhat sama sahabat kalian si B. Nah, perhatikan responnya. Perhatikan apa yang dia katakan, meresponi waktu kalian cerita sama dia. Wah, sahabat yang negatif pasti bilangin, oh memang tuh dari dulu juga gue nggak suka sama dia. Dari dulu juga sudah gue bilang jangan lu dekat-dekat sama dia gitu. Dari dulu kok semua sekolah sudah tahu kok tingkah lakunya anak itu. Ya, kenapa kamu harus dekat sama dia? Memang sih kalau perlu ajar aja deh, kayak gitu. Kasih pelajaran sekali-sekali begitu. Jangan dibiarkan. Nggak bisa kamu direndahkan begitu terus. Kamu kan punya harga diri. Hajar deh, kalau sekali-sekali hajar biar tahu tuh mulutnya tuh. Kalau perlu tempeleng aja mulutnya tuh. Biar nggak kebiasaan seperti itu, ember banget sih. Wah, seperti itu. Ada temen yang model kayak begitu. Kalian itu kemudian jangan merasa kalian tuh dia mensupport kalian. Ya, jangan kamu merasa bahwa dia tuh best friend. Jangan kamu bilang itu salah satu toxic sebenarnya. Harus kalian pahami itu toxic relationship. Percaya sama Sir, itu merupakan sebuah toxic relationship. Karena apa? Kalau kalian menganggap itu sebagai sesuatu yang normal, ini sahabat yang baik nih, kayaknya sahabat mensupport gue nih, ini sahabat kayaknya best friend deh, begitu ya. Ini kayaknya yang bisa diandalkan deh, yang mengerti gue. Salah banget. Salah kalau kalian punya pikiran seperti itu. Kalau menurut Sir, sahabat-sahabat model kayak begini, tinggalin. Ya. Tapi waktu kalian ketemu sama sahabat yang sabar deh, ya, namanya juga kita berteman ya, namanya juga karakter kita beda-beda. Kamu sabar deh, respon hatimu itu apa ya? Menunjukkan sampai di mana level kedewasaanmu loh. Waduh, kalau ada temen yang kayak begitu, kamu harus lebih dewasa lagi. Apalagi kamu pelayan loh, apalagi kamu melayani di gereja loh. Wah, hati-hati. Nah, seperti itu. Wah, pokoknya kamu sabar deh, ya. Kalau bisa perbaikilah hubunganmu dengan dia. Karena kita nggak enak setiap hari kita ketemu di sekolah kayak begitu ya. Jadi kayaknya harus coba berdamai lah. Wah, kalau ada teman-teman model kayak begitu, waduh keren sekali. Ya, seperti itu. Nah, ini kalian juga harus gini ya, kalian harus hati-hati. Kemudian waktu mereka mengajak kalian hal-hal yang memang kalian sudah rasa bahwa nggak bener deh ini ajakan orang ini. Langsung. Kalau memang kalian berani, kalian tegur, iya, boleh. Kalau dia nggak terima, tinggalkan. Menurut saya seperti itu ya. Toxic relationship yang cukup berat di dalam sebuah persahabatan dan mempengaruhi sahabatnya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Itu sangat-sangat berat. Toxic relationship yang sangat berat dan harus dihindari. Ya, seperti itu. Nah, waktu kita belajarin ini, ya,
kalian sudah punya sudah punya ini ya, warning. Kalian sudah punya pemahaman tentang sebuah toxic relationship. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai generasi terang ya, generasi terang, saya berharap kita menjauhi ini. Kita menjadi pribadi-pribadi yang menjauhi yang namanya toxic relationship. Dan jangan lupa, toxic relationship juga ada di keluarga. Ya, ada di keluarga. Orang tua, waduh kalau ada orang tua yang nonton ini keren ini. Orang tua yang memperkatakan perkataan yang mengandung kutuk, perkataan yang mengandung sesuatu yang tidak memotivasi anaknya, sesuatu yang merendahkan anaknya, itu sebuah toxic relationship dalam sebuah keluarga. Hati-hati, orang tua harus berubah. Jangan sampai orang tua mengeluarkan perkataan yang justru merendahkan anaknya sendiri. Itu sebuah toxic relationship yang cukup berat ya dalam sebuah keluarga. Dan banyak orang tua yang nggak sadar bahwa dia sedang melakukan toxic relationship. Ya, dia merendahkan anaknya, membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain kah? Ya, membodoh-bodohi anaknya. Ya, seperti hal itu sering terjadi di dalam keluarga. Dan kemudian anak memberontak, anak kemudian melawan orang tua. Ya, nah itu terjadi lagi toxic relationship itu. Seperti itu. Keluarga-keluarga harus betul-betul menghadirkan Allah. Keluarga-keluarga harus betul-betul ya membangun keintiman dengan Tuhan bersama-sama keluarga, membangun mesbah keluarga agar tidak terjadi yang namanya toxic relationship seperti itu. Ini penting sekali buat kita ya. Jadi hati-hati, di dalam keluarga ada toxic relationship, dalam persahabatan juga ada toxic relationship ya. Hubungan pacaran juga ada toxic relationship seperti itu. Nah, dengan mengetahui ini semua ya, saya berharap bahwa kalian bisa mengidentifikasi begitu. Maksudnya, ini kayaknya toxic ya, gua harus hindari. Nah, jadi kalian jangan lakukan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, saya berharap kalian tidak lakukan itu. Kemudian, kalau kalian tahu ada indikasinya, lebih baik kalian hindari. Seperti itu ya. Jangan pernah takut kehilangan sahabat, jangan pernah takut kehilangan pacar. Ya, masih banyak yang menanti di luar sana yang keren-keren, yang karakternya baik, yang takut Tuhan. Ya, itu yang harus kalian memang jadikan target begitu ya. Jadi jangan asal-asal, yang penting gua pacaran, yang penting gak jomblo, yang penting gua ada pasangan, yang penting ada relationship apa segala macam. Oh no, jangan seperti itu. Ya. Oke, itu saja yang bisa Sir Anthony bagikan pada pagi hari ini. Kiranya apa yang Sir Anthony sampaikan ini ya dengan santai ya, dengan santai ini Sir Anthony berusaha menyampaikannya dengan santai agar kalian lebih fresh dan bisa lebih memahami apa yang Sir Anthony sampaikan, dan tentunya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay healthy. God bless. Dan Sir Anthony akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar banyak tentang bagaimana kami membangun sebuah hubungan yang baik, hubungan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin banyak tantangan yang kami hadapi, banyak kesulitan yang kami hadapi di dalam kami menjalin sebuah hubungan. Tetapi kami tahu, oleh karena pribadi Kristus yang sudah mengajarkan kami untuk berbuat kasih, untuk mempraktekkan kasih dalam hidup kami tahu bahwa kasih Kristus itu akan mengajarkan kami banyak tentang bagaimana kami bisa membangun sebuah hubungan yang baik. Baik hubungan antara kami dengan orang tua kami, antara kami dengan sahabat-sahabat kami dengan guru kami, dan banyak hubungan-hubungan yang lain Tuhan. Dan tentunya hubungan itu akan kami dasari oleh kasih Kristus. Kami akan menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, pribadi-pribadi yang tidak egois, pribadi-pribadi yang tidak mudah marah dan tidak mudah membenci. Tapi kami tahu Tuhan bahwa kasih Kristus akan selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman-Mu akan memberikan kekuatan bagi kehidupan kami. Dan kami berharap bahwa firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami mengaminkan pujian kami ini Tuhan memang benar. Segala pujian kami ini menjadi penyembahan yang hidup, persembahan yang hidup bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah menaikkan pujian kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami terlalu percaya Tuhan bahwa apa yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk sekolah Kristen Pelita Kasih khusus unit SMA ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pertolongan Tuhan dinyatakan atas sekolah ini. Sekolah ini menjadi sekolah yang diberkati, melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus, yang selalu berani berkata tidak buat dosa dan selalu mempraktekkan kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Mem Jane sebagai kepala sekolah dan juga pihak yayasan Tuhan. Engkau memberkati mereka semua Tuhan, sehingga biarlah terjadi sinergi yang baik, dan tentunya setiap keputusan yang diambil, kebijakan-kebijakan apapun itu semua Tuhan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan untuk para guru, staf, juga kiranya Engkau memberkati selalu, berikan hikmat kepada mereka semua, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berkati mereka semua. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang sia-sia, tetapi biarlah mereka selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Orang tua mereka Tuhan, apapun yang menjadi pekerjaan mereka, apapun yang diusahakan dan diupayakan, Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan nantinya yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Kami akan tetap selalu mengandalkan Tuhan, karena kami tahu pada saat kami mengandalkan Tuhan, kami akan cakap melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.